Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Ainul Fitroh Istiadzah, Aldo Siwa Juli Oke Srupakti, Amal Tauhid, David Renaldi, dan Masitah Maimunah. Kami adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Provinsi Kalimantan Selatan golongan 2, Angkatan 22, tahun 2022. Kami kelompok 1 akan menyampaikan tentang tugas agenda 2, yaitu kompilasi penerapan nilai-nilai berakhlak dari 7 tokoh yang sudah kami pilih. Tokoh pertama yang kami pilih adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Sebagai buktinya adalah Ridwan Kamil mengeluarkan inovasi layanan Samsat berupa pembayaran pajak tahunan tidak perlu antri dan ribet. Layanan tersebut bernama Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat. Merupakan sebuah bentuk komitmen memberikan pelayanan agar masyarakat bisa secara cepat dan mudah dalam pembayaran pajak kendaraan tahunan. Sambara merupakan aplikasi smartphone berbasis Android. Akuntabel. Dalam tayangan program Mata Najwa yang selama ini dibawakan oleh Najwa Shihab, tak jarang ada isu-isu mengenai korupsi, terutama adanya upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Najwa Shihab dikenal sebagai public figure yang peduli dengan isu-isu tersebut. Sampai pada akhir Oktober 2017, Najwa menjadi salah satu orang yang mendatangi KPK untuk meminta Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus teror yang menimpa Novel Baswedan. Aktifnya, Najwa Shihab menyuarakan tentang pemberantasan korupsi dan kampanye anti korupsi. Najwa Shihab dinobatkan sebagai public figure anti korupsi pada tahun 2017. Kompeten. Ibu Susi Pujiastuti yang dinilai memiliki kinerja dan kemampuan melaksanakan tugas dengan kualitas yang baik, membuat beliau banyak mendapatkan pujian dan penghargaan baik di tingkat nasional ataupun internasional. Contohnya, Ibu Susi Pujiastuti pernah mendapatkan penghargaan Peter Benchley Ocean Award, yakni penghargaan maritim tertinggi di dunia. Penghargaan ini beliau dapatkan atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut yang dijalankan di Indonesia. Harmonis. Jenderal Hugang tak jarang bermain musik sehingga dia dijuluki The Singing General. Bahkan mengikuti grup musik The Hawaii Seniors dengan menggunakan seragam polisi beratribut lengkap, seolah-olah mengatakan tidak perlu takut kepada polisi dan menghilangkan kesan sangar pada polisi. Hal ini menciptakan harmonisasi terhadap sesama polisi dan masyarakat luas. Loyal. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto meminta Pak Habibie pulang ke Indonesia. Pada saat itu, beliau langsung bersedia dan melepaskan jabatan posisi dan prestek tingginya di Jerman. Sejak saat itu, B.J. Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, serta PT Pindad. Semua itu dilakukan Pak Habibie demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa Indonesia. Untuk nilai adaptif, kami memilih Sandiaga Uno. Dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno berinovasi memberikan sertifikat CHSE, Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability kepada beberapa sektor pariwisata agar kepercayaan publik terhadap wisata Indonesia bangkit kembali. Dalam mewujudkan Wonderful Indonesia, Sandiaga Uno juga memberi gagasan agar wisatawan dapat melihat keindahan 5 destinasi super prioritas di Indonesia secara metaverse. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Saat ini, Menteri BUMN aktif berkolaborasi dengan pengusaha dan bank di Indonesia untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Dalam mengupayakan sinergi BUMN, Erick Thohir telah membentuk beberapa holding BUMN yang dikolaborasikan berdasarkan sektor dan klasternya. Beberapa holding BUMN yang telah dibentuk Erick Thohir adalah 1. Holding BUMN Pariwisata, 2. Holding BUMN Ultramikro, 3. Holding BUMN Perhotelan, 4.
Holding BUMN Pangan, 5. Holding BUMN Farmasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.